Oke, kita lanjutkan pada pola-pola atau sindrom organ usus kecil. Etiologi umum yang pertama itu dari diet, dari pola makan. Karena usus kecil itu mudah dan sangat cepat terpengaruh oleh tipe atau jenis dan suhu dari makanan. Jadi ketika suatu makanan itu terlalu panas maupun terlalu dingin, itu bisa langsung mempengaruhi secara cepat usus kecil. Kalau kelebihan makanan maupun minuman panas, maka akan timbul panas di usus kecil. Kalau makanan dan minuman dingin, itu bisa menyebabkan dingin di usus kecil. Nah, tapi itu semua ketika berlebihan maupun ketika berkepanjangan. Kemudian emosi yang berkaitan dengan usus kecil, kesedihan dan emosi-emosi yang lainnya. Yang emosi-emosi yang mengganggu itu bisa merusak kemampuan pertimbangan yang dikendalikan oleh usus kecil. Nah, kita masuk pada pola-pola kelebihan dari usus kecil. Ada panas penuh di usus kecil, kemudian usus kecil yang sakit, usus kecil terikat, kemudian cacing berkerumun di usus kecil. Yang pertama ada panas penuh di usus kecil dengan tanda gelisah, tukak atau luka lidah, rasa sakit di tenggorokan, ketulian, perasaan tidak nyaman, dan perasaan panas di dada. Rasa sakit di rongga perut, haus, kemudian air kencingnya gelap dan sedikit. Kencingnya terasa sakit dan bisa terasa terbakar. Darah dalam air kencing. Lidahnya merah dengan ujung yang lebih merah pada lokasi jantung, yang mana jantung kan berkaitan dengan usus kecil, berpasangan dengan usus kecil. Kemudian lapisan lidahnya kuning. Nadinya cepat meluap, terutama pada posisi depan. Gejala utamanya rasa sakit di rongga perut, tukak lidah, kencing menyakitkan yang berwarna gelap dan juga sedikit. Nah, itu merupakan pola panas penuh interior di dalam tubuh, di dalam organ. Karena api jantung ketika dia menyala, dia bisa masuk ke usus kecil. Karena jantung dan usus kecil itu dia berpasangan. Mengganggu fungsi pengubahan air kencing. Kemudian bisa menyebabkan kencingnya itu jadi sedikit maupun gelap karena terpanasi oleh api jantung. Dan karena ada api jantung maka juga akan timbul gejala-gejala mental seperti gelisah. Menyebabkan air kencing ketika kencing terbakar. Rasa yang terbakar ketika kencing. Karena air kencing yang terpanasi maupun terbakar oleh api, maka akan timbul sakit saat kencing maupun gelap. Air kencingnya gelap, keruh, dan sedikit, hanya sedikit. Dan panas, yang namanya panas, api itu bisa menyebabkan darah terdorong keluar dari pembuluh darah atau bisa juga melukai pembuluh darah sehingga bisa timbul darah di air kencing. Ketulian, kalau ketulian itu karena api itu menghalangi saluran usus kecil, karena saluran usus kecil itu juga ada di sekitar telinga. Meridian usus kecil juga ada di sekitar telinga. Etiologinya karena masalah-masalah emosional seperti kecemasan dan bisa juga karena faktor makanan maupun minuman yang sifatnya panas. Dan bisa juga karena serangan panas dari luar yang memperburuk kondisi ini.
Prinsip pengobatannya dengan membersihkan api jantung dan juga membersihkan panas dari usus kecil dengan SI2. Itu untuk membersihkan panas usus kecil. SI5 untuk membersihkan panas pada usus kecil dan juga menenangkan pikiran. Dan membantu fungsi pertimbangan usus kecil. Jadi berkaitan dengan pembersihan panas di usus kecil maupun emosional yang terkait dengan usus kecil. ST39 itu menghentikan rasa sakit perut kalau ada rasa sakit di perut karena ada api, ada panas penuh. HT5 dan HT8 itu untuk membersihkan api jantung. Metodenya dengan mengurangi dan semuanya tanpa moksa karena sifatnya panas penuh. Kemudian yang kedua ada ci usus kecil yang sakit. Gejalanya rasa sakit yang membelit, yang berbelit-belit di rongga perut bawah yang bisa juga meluas ke punggung ke belakang sampai ke belakang. Kemudian tidak nyaman ketika ditekan maupun dipijat. Ada bunyi keroncongan di perut, kemudian ada gas di perut atau kembung. Dan juga akan ada rasa sakit di rongga perut yang akan diringankan dengan pengeluaran angin. Dengan ketika kentut itu bisa lebih ringan. Kemudian rasa sakit pada buah pelir. Lidahnya dengan lapisan yang putih. Nadinya dalam, lihat terutama pada posisi belakang. Gejala utamanya sakit berbelit di rongga perut bawah dan ada bunyi keroncongan di perut. Nah, itu disebabkan karena kemacetan di usus kecil yang disebabkan karena kemacetan Chi liver. Jadi kemacetan Chi liver bisa menyebabkan kemacetan Chi di usus kecil dan mencegah fungsi usus kecil di dalam pengubahan zalir. Makanya akan timbul rasa sakit di perut, menimbulkan gas, menimbulkan bunyi keroncongan sama seperti gejala kemacetan Chi liver. Akan kembung. Etiologinya karena kelebihan makanan dingin ataupun makanan mentah dan juga karena kemacetan Chi liver biasanya karena faktor emosional. Prinsip pengobatannya dengan menggerakkan Chi di pembakar bawah dan mengharmoniskan atau menenangkan liver. REN 6 dan GB34 itu untuk menggerakkan Chi di pembakar bawah dan meringankan rasa sakit. LR13 untuk mengharmoniskan liver, ST27 dan 29 untuk menggerakkan Chi di pembakar bawah, merangsang fungsi-fungsi usus kecil dan menghentikan rasa sakit di rongga perut. SP6 dan ST36 untuk menghentikan rasa sakit di rongga perut, LR3 untuk membebaskan kemacetan Chi liver. Supaya ketika Chi livernya sudah tidak macet, otomatis Chi di usus kecil juga akan kembali lancar. Tidak tertekan, tidak terganggu oleh Chi liver yang macet. Metodenya mengurangi. Dan kalau ada gejala-gejala dingin bisa dimuksa. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu dimuksa. Yang ketiga ada Chi usus kecil terikat. Perwujudannya rasa sakit rongga perut yang parah dan mendadak. Tidak suka pada tekanan, kembung di rongga perut, kemudian sembelit, muntah, bunyi keroncongan di perut dan gas di perut. Lidahnya lapisan putih tebal, nadinya dalam dan lihat. Gejala utamanya sembelit, kemudian muntah, rasa sakit di rongga perut yang parah dan mendadak. Yang merupakan pola akut, pola yang mendadak. Terjadi penghalangan dan kemacetan di usus kecil karena adanya kelebihan makanan dingin ataupun mentah yang menghalangi fungsi usus kecil maupun fungsi-fungsi perut. Kelebihan makanan dingin dan mentah ataupun serangan dingin dari luar yang masuk ke usus kecil. Menyerang usus kecil menyebabkan penghalangan dan kemacetan Chi di usus kecil.
Nah, dan bisa juga pola ini bisa menandakan radang usus buntu kalau dalam kedokteran barat. Jadi jika ada radang usus buntu, biasanya ketika mendiagnosa melalui titik di tubuh, itu bisa di titik Lanway C antara ST36 dan ST37. Ini gambarnya di sini. ST36 dan 37 itu di antaranya. Jadi di tengah-tengah antara ST36 dan ST37. Itu ketika dia nyeri, biasanya di situ menandakan suatu radang usus buntu. Dan bisa ditusuk juga di titik tersebut ketika menemukan lokasi yang lembek. Dan bisa distimulator dengan stimulator listrik, elektrostimulator, akupuntur. Prinsip pengobatannya dengan menggerakkan chi usus kecil dan menghilangkan hambatan di pembakar bawah. Akupunturnya dengan red 6 dan GB34 itu untuk menggerakkan chi di pembakar bawah dan meringankan rasa sakit. ST27 dan ST29 untuk menggerakkan chi di pembakar bawah, merangsang fungsi usus kecil dan menghentikan rasa sakit di rongga perut. SP6, ST25 dan ST39 untuk menghentikan rasa sakit di rongga perut. LR3 untuk menghentikan rasa sakit di rongga perut dan juga melancarkan atau menghilangkan hambatan-hambatan. Metodenya dengan mengurangi dan bisa dengan stimulator listrik. Yang keempat, ada cacing yang berkerumun di usus kecil. Perwujudannya rasa sakit dan kembung rongga perut dan corak kulitnya pudar. Kalau cacingnya itu cacing gelang, maka akan timbul rasa sakit di rongga perut, kemudian akan memuntahkan cacing gelang dan anggota badan akan dingin. Kalau cacing tambang, itu bisa timbul gejala rasa ingin memakan benda-benda yang aneh, misalnya tanah maupun beras dan lilin dan benda-benda yang lainnya. Kalau cacingnya cacing kremi, itu akan timbul dubur yang gatal, yang akan lebih buruk pada malam hari. Sedangkan kalau cacing pita, itu bisa menimbulkan terus-menerus rasa haus. Nah, itu karena disebabkan oleh hambatan usus kecil oleh cacing-cacing yang menyebabkan kekurangan gizi karena mereka mencuri dan memakan nutrisi-nutrisi makanan yang ada di usus, mengganggu juga penyerapan nutrisi di usus. Cacing itu juga menyukai usus yang lembab dan dingin sebagai tempat tinggal. Ketika ususnya lembab dan dingin, itu cocok untuk tempat tinggal dari cacing-cacing. Etiologinya karena kondisi dingin limpa dan usus, karena kelebihan makanan dingin atau makanan yang mentah. Pengobatannya lebih efektif dengan ramuan herba, karena akupuntur tidak terlalu membantu. Harus menggunakan ramuan herba yang dikonsumsi. Kemudian pada pola kekurangan, masuk pada pola kekurangan yang hanya ada satu, yaitu usus kecil kurang dan kemudian usus kecil menjadi dingin. Gejalanya rasa sakit di rongga perut, kemudian ingin minum panas dan ingin penekanan atau ingin dipijat. Ketika dipijat, ditekan itu lebih nyaman. Bunyi keroncongan di perut, diare, kencing jernih dan banyak. Lidahnya pucat, lapisannya putih, nadinya dalam, lambat dan lemah. Gejala utamanya rasa sakit di rongga perut, bunyi keroncongan dan juga diare. Nah, itu merupakan pola interior kekurangan usus kecil dan dingin usus kecil. Karena yang limpa itu ketika dia kekurangan, panas limpa kekurangan, itu dia bisa menyebabkan dingin di interior di dalam tubuh. Dan gagalnya fungsi limpa dalam mengubah dan mengangkut dengan gagalnya fungsi usus kecil dalam menerima dan mengubah. Jadi ada dua organ yang terkait.
Fungsi limpa dalam mengubah dan mengangkut makanan maupun minuman akan terganggu karena yang limpanya kurang. Ketika gagal mengubah dan mengangkut makanan maupun minuman, kemudian ada juga fungsi usus kecil yang terganggu dalam menerima makanan dan minuman dan mengubahnya, itu akan terganggu. Maka akan timbul gejala-gejala kekurangan dari limpa maupun dari usus kecil dan juga akan timbul dingin, gejala-gejala dingin. Prinsip pengobatannya dengan meningkatkan energi dan menghangatkan limpa dan usus kecil. Limpa dan usus kecilnya dikuatkan dan dihangatkan. Dan juga harus mengusir dingin interior. Renam di moksa untuk meningkatkan energi yang dan menghentikan diare. ST25 menghentikan diare dan rasa sakit di rongga perut. ST39 menghentikan rasa sakit di rongga perut. ST36 menambah yang limpa. BL20 juga meningkatkan energi Qi limpa. BL27 untuk meningkatkan energi usus kecil. Semuanya dikuatkan dan harus dimuksa karena ada dingin dan kekurangan. Oke, singkat saja pada pembahasan mengenai pola-pola usus kecil, karena setelah ini kita akan melanjutkan pada organ usus besar, pola-pola atau sindrom yang terjadi pada organ usus besar pada video yang selanjutnya. Terima kasih.